Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu, NPM 2019 4350912. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat dengan judul Implementasi Algoritma Sequential Search pada aplikasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar PT Pertani Properti. Baik, di sini terdapat menu login dari aplikasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar PT Pertani Properti. Sebelum masuk, diharuskan mengisi nama pengguna dan kata sandi terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu pengguna, surat masuk, surat keluar, disposisi, tentang saya, dan keluar. Saya akan membuka pengguna terlebih dahulu. Ini adalah tampilan data pengguna. Di sini untuk mencari data berdasarkan nama pengguna atau nama karyawan. Saya akan mencontohkan menggunakan nama pengguna. Jika data berhasil ditemukan, maka akan menampilkan pesan data ditemukan. Ini adalah tampilan data yang telah dicari sebelumnya. Jika ingin membuat laporan, bisa klik cetak. Ini adalah tampilan laporan pengguna sesuai dengan pencarian sebelumnya. Di sini ada nama pengguna, kata sandi, tingkatan, jabatan, nama karyawan, alamat, dan jenis kelamin. Untuk menambahkan data, bisa klik tambah. Isi form terlebih dahulu. Jika sudah terisi semua, bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Ini adalah data yang sebelumnya disimpan. Untuk membersihkan form ini, bisa klik bersihkan. Untuk mengubah, bisa klik terlebih dahulu datanya. Saya akan merubah nama karyawan menjadi Bima. Jika sudah, klik ubah. Oke, data berhasil diubah. Jika ingin menghapus data, bisa klik data, lalu klik hapus. Data ingin dihapus. Data berhasil dihapus. Ini sama seperti sebelumnya. Untuk mencari data berdasarkan nama pengguna atau nama karyawan, saya akan mencontohkan menggunakan nama karyawan. Ini adalah pesan jika data ditemukan. Dan ini adalah tampilan data yang dicari. Selanjutnya ada surat masuk. Ini adalah tampilan data surat masuk. Sebelumnya pilih petugas terlebih dahulu untuk mengisi tanda tangan pada laporan. Dan ini untuk mencari data berdasarkan nomor surat atau nama pengirim. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan nomor surat. Jika data berhasil ditemukan, maka akan menampilkan pesan data berhasil ditemukan. Oke. Jika ingin membuat laporan, bisa klik cetak. Ini adalah tampilan laporan surat masuk sesuai dengan pencarian sebelumnya. Di sini ada tanggal terima, nomor surat, tanggal surat, pengirim, kepada, dan perihal. Dan di sini juga ada nama petugas yang sebelumnya dipilih. Jika ingin menambahkan data, bisa klik tambah. Isi form terlebih dahulu.
Ini pilih surat masuk. Pengirim PT Trakon Industri. Ini pilih pada PT Pertani Properti. Perihal bisa diisi rekomendasi. Sini juga. Untuk lampiran bisa kita sisipkan. Ini contoh. Tembusan bisa diisi dengan arsip. Jika sudah terisi semua, bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Ini adalah data yang baru saja disimpan. Jika ingin mengubah, bisa pilih yang ingin dirubah. Saya akan memberikan contoh deskripsi. Jika sudah, klik ubah. Oke, data berhasil diubah. Dan ini sudah berubah. Jika ingin membersihkan form yang ada di sini, bisa klik bersihkan. Jika ingin membuka file yang baru saja dilampirkan, bisa klik buka. Ini adalah tampilan surat yang dilampirkan sebelumnya. Jika ingin menghapus, bisa klik hapus. Oke. Data berhasil dihapus. Dan data sudah tidak ada di sini. Ini untuk mencari data sama seperti sebelumnya menggunakan nomor surat atau nama pengirim. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan nama pengirim. Ini pesan jika data ditemukan. Dan ini adalah tampilan data yang dicari. Selanjutnya ada surat keluar. Ini adalah tampilan data surat keluar. Di sini pilih petugas terlebih dahulu untuk tanda tangan dalam laporan. Dan ini untuk mencari berdasarkan nomor surat atau kepada. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan kepada. Ini adalah pesan jika data ditemukan. Dan ini adalah tampilan data yang dicari. Jika ingin membuat laporan, bisa klik cetak. Dan ini adalah tampilan laporan surat keluar sesuai dengan pencarian sebelumnya. Di sini ada nomor surat, tanggal surat, pengirim, kepada, perihal, dan tembusan. Di sini dengan nomor yang berbeda, dan di sini terdapat nama sesuai dengan petugas sebelumnya. Jika ingin menambahkan data, bisa klik tambah. Isi form terlebih dahulu. Tanggal surat, surat keluar. Pengirimnya adalah PT Pertani Properti. Kepada seluruh divisi.
perihal upacara bendera, merayakan 17 Agustus, lampiran bisa sisipkan, ini contoh. Tembusan bisa diisi arsip. Jika sudah terisi semua, bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Ini adalah data yang baru saja disimpan. Jika ingin merubah, bisa pilih data mana yang ingin dirubah. Lalu kita rubah. Di sini saya menggunakan deskripsi. Akan merubah deskripsi. Jika sudah, klik ubah. Data berhasil diubah. Ini adalah tampilan data yang sudah berubah. Jika ingin membersihkan form yang ada di sini, bisa klik bersihkan. Jika ingin membuka lampiran yang baru saja dilampirkan, bisa klik buka. Ini adalah tampilan surat yang sebelumnya dilampirkan. Jika ingin menghapus, klik hapus. Ya, data berhasil dihapus. Datanya sudah tidak ada di sini. Dan ini untuk mencari data berdasarkan nomor surat atau kepada. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan nomor surat. Ini adalah pesan jika data berhasil ditemukan. Oke. Ini adalah tampilan data yang ditemukan. Selanjutnya ada disposisi. Ini adalah tampilan data disposisi. Di sini terdapat petugas. Pilih terlebih dahulu untuk tanda tangan pada laporan. Ini untuk mencari data berdasarkan tujuan atau sifat. Di sini saya akan menggunakan sifat. Ini adalah pesan jika data ditemukan, dan ini adalah tampilan data yang dicari. Jika ingin membuat laporan, bisa klik cetak. Dan ini adalah tampilan laporan surat disposisi sesuai dengan pencarian sebelumnya. Di sini ada tujuan, batas waktu, sifat, dan isi. Di sini juga ada nama petugasnya. Untuk menambahkan data bisa klik tambah. Isi form terlebih dahulu. Untuk lampiran bisa disisipkan filenya. Contoh, jika sudah terisi semua, bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Ini adalah data yang baru saja disimpan. Jika ingin membuka lampiran, bisa klik buka. Ini adalah tampilan data atau surat yang baru saja dilampirkan. Untuk merubah, bisa pilih terlebih dahulu mana yang ingin dirubah. Saya akan merubah catatan. Jika sudah, klik ubah.
Data berhasil diubah. Di sini sudah berubah. Jika ingin membersihkan tampilan form, bisa klik bersihkan. Jika ingin menghapus, bisa klik hapus. Data berhasil dihapus. Di sini sudah tidak ada. Ini untuk mencari surat sama seperti sebelumnya berdasarkan sifat atau tujuan. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan tujuan. Ini adalah pesan jika data ditemukan, dan ini adalah tampilan yang dicari. Selanjutnya ada tentang saya. Di sini saya memberikan foto saya dan nama, serta sedikit tentang perusahaan. Di sini juga terdapat nama. Ini akan berubah sesuai dengan yang masuk. Sebelumnya, jika yang masuk adalah staf bernama Bima, di sini akan tertulis nama Bima. Selanjutnya saya akan masuk menggunakan akun yang kedua, yaitu staf. Ini adalah tampilan ketika staf masuk ke dalam aplikasi ini. Hanya bisa membuka surat masuk, surat keluar, tentang saya, keluar, dan di sini namanya sudah berubah menjadi Bima. Buka surat masuk terlebih dahulu. Ini adalah tampilan data surat masuk oleh petugas Bima. Ini untuk mencari berdasarkan nomor surat atau nama pengirim, sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan nama pengirim. Ini pesan jika data berhasil ditemukan. Dan ini adalah data yang dicari. Jika ingin membuat laporan, bisa klik cetak. Ini adalah tampilan laporan surat masuk. Sesuai dengan pencarian sebelumnya, di sini ada tanggal terima, nomor surat, tanggal surat, pengirim kepada perihal, dan nama petugasnya. Jika ingin menambahkan data, bisa klik tambah. Isi form terlebih dahulu. Pengirimnya adalah PT PLN Persero. Ini adalah PT Pertani Properti. Perihal pemadaman listrik sementara. Senin. Ini untuk lampiran bisa disisipkan. Untuk tembusan bisa diisi arsip. Jika sudah terisi semua, bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Ini adalah tampilan data yang baru saja disimpan. Jika ingin membuka
lampiran, klik buka. Ini adalah tampilan surat yang dilampirkan. Jika ingin membersihkan area form, bisa klik bersihkan. Jika ingin menghapus, bisa klik terlebih dahulu datanya, lalu hapus. Oke, data berhasil dihapus. Sini sudah tidak ada. Ini untuk mencari sama seperti sebelumnya berdasarkan nomor surat atau nama pengirim. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan nomor surat. Ini pesan jika data ditemukan. Oke, dan ini adalah data yang ditemukan. Selanjutnya surat keluar. Ini adalah tampilan data surat keluar. Pilih petugas terlebih dahulu. Ini untuk mencari surat berdasarkan nomor atau kepada. Saya akan contohkan menggunakan kepada. Ini adalah pesan jika data ditemukan. Dan ini adalah tampilan datanya. Jika ingin membuat laporan, bisa klik cetak. Ini adalah laporan surat keluar berdasarkan pencarian sebelumnya. Di sini ada nomor surat, tanggal surat, pengirim, kepada, perihal dan tembusan. Di sini ada nama petugasnya. Jika ingin menambahkan data, bisa klik tambah. Isi form terlebih dahulu. Ini isi surat keluar, pengirim, PT Pertani Properti, kepada PT Sanghyang Seri, lalu perihal, keterangan, deskripsi, lampiran bisa disisipkan, contoh, tembusan bisa diisi dengan arsip. Jika sudah terisi semua, bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Ini adalah tampilan data yang baru saja disimpan. Jika ingin merubah, contohnya deskripsi, jika sudah, bisa klik ubah. Data berhasil diubah. Dan di sini sudah berubah. Jika ingin membersihkan area form, bisa klik bersihkan. Jika ingin membuka file lampiran sebelumnya, bisa klik buka. Ini adalah tampilan laporannya. Surat yang dilampirkan sebelumnya. Jika ingin menghapus, bisa klik hapus. Data berhasil dihapus. Ini untuk mencari surat berdasarkan nomor atau kepada. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan nomor. Ini adalah pesan jika berhasil ditemukan. Dan ini adalah tampilan datanya. Selanjutnya tentang saya. Sama, di sini ada foto, nama, dan sedikit tentang perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.